That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Joint on the corner where the big boys play. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat muda sekalian. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara kesayangan kita, acara yang membuka wawasan kita tentang perkembangan teknologi, yaitu BINTEK, Bincang Teknologi, yang mengupas tuntas teknologi yang up to date saat ini. Hari ini tanggal 14 Mei 2023 kembali kita akan berbincang tentang teknologi. Ikuti terus keseruan kita sampai selesai selama 5 menit ke depan. Stay tune, oke? Baiklah sobat muda sekalian, dalam kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara BINTEK, Bincang Teknologi, yang akan membuka wawasan kita tentang perkembangan teknologi yang sedang berkembang saat ini, khususnya yang ada di sekitar kita. Harapannya acara ini dapat memberikan wawasan kepada rekan-rekan sekalian dan dapat menambah pengetahuan kita semua tentang perkembangan teknologi pada hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini saya ditemani oleh Bang Ono Purbo. Beliau adalah pakar teknologi informasi yang sangat terkenal. Suatu kehormatan Bang Ono Purbo bisa hadir di tempat kita di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pagi hari ini dapat memberikan ilmu yang berguna untuk adik-adik kita yang mendengarkan. Selamat pagi Bang Ono. Selamat pagi Om Yayan dan adik-adik penggiat teknologi yang saat ini mendengarkan. Begini Bang, saya ini cukup awam dengan teknologi, bisa dibilang gaptek lah. Ada beberapa hal yang menjadi pemikiran saya tentang hal-hal di sekitar kita yang sebenarnya kita sering menikmatinya dan menggunakannya. Contohnya, bagaimana cara lampu merah itu bekerja, atau bagaimana palang pintu tol itu bekerja, atau bagaimana cara pintu di sebuah mall yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Untuk saya pribadi, hal itu adalah perkembangan teknologi yang semakin otomatis dan memudahkan manusia dalam menjalani aktivitasnya. Mungkin Bang Ono bisa menjelaskan dan menjabarkan hal tersebut, bagaimana cara kerjanya dan termasuk ke dalam jenis apa. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan dan bidang saya. Baiklah sobat muda sekalian yang mendengarkan acara ini, memang benar zaman sekarang perkembangan teknologi semakin berkembang pesat dan kita mengistilahkan semakin canggih. Dengan berbagai macam bidang yang prinsipnya memberikan kemudahan dan keakuratan dalam operasionalnya untuk membantu manusia. Adapun yang disebutkan tadi adalah sebagian kecil dari perkembangan teknologi saat ini. Masih banyak lagi dari yang sederhana seperti tadi, traffic light, lampu merah yang sering kita lihat, sampai robotik yang digunakan untuk melakukan pekerjaan manusia di bidang industri. Dan teknologi ini disebut dengan microcontroller. Apa itu microcontroller? Mungkin agak asing di telinga kita. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, memori, serta perangkat input-output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, perangkat listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain. Apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor
dengan memori dan perangkat input-output secara terpisah. Sederhananya, mikrokontroller ini yang mengendalikan aktivitas rutin dan sederhana yang dilakukan secara mandiri atau otomatis, dan hal tersebut bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau kita tahu, komputer ini adalah komputer yang memiliki kapasitas memori yang kecil dan melakukan aktivitas sesuai program yang dimasukkan oleh kita untuk mengerjakan aktivitas sederhana, sehingga hanya memerlukan resource yang kecil dalam pelaksanaannya. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroller yang pertama, mikrokontroller bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Jadi dia bergerak mandiri. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dan dalam sebuah mikrokontroller. Jadi lebih murah karena paket lengkap dalam satu alat. Yang ketiga, penggunaan mikrokontroller sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah yang dalam pembenahan sistem. Yang keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Yang kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, I/O, dan input-output tambahan. Yang keenam, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Sedangkan kekurangan dari mikrokontroller ini, mikrokontroller memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan untuk peralatan-peralatan mikro atau yang kecil-kecil saja. Gitu. Yang keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan dan jabarkan. Wah, tidak sederhana ya untuk pengaplikasiannya, dan ini dinamakan mikrokontroller. Dan memang untuk lebih paham lagi, sobat muda sekalian harus praktek dan mendalami bidang ini lebih intens dan banyak mencoba. Betul, mikrokontroller ini bisa bekerja ketika dimasukkan baris program yang memerintahkan melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, dan hanya melakukan hal-hal yang dimasukkan saja. Tidak bisa membuat sesuatu yang baru di luar program yang ditulis, dan bisa diaplikasikan di kebutuhan-kebutuhan sederhana yang kita temui sehari-hari, seperti mematikan lampu, kunci pintu dengan kode atau ID card. Yang akan lebih rumit mungkin robotik ya, untuk industri yang melakukan hal-hal yang lebih maksimal dari manusia. Semakin menarik pembicaraan kita, penuh dengan ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat buat sobat muda sekalian. Saya ingin lebih banyak sebetulnya menggali ilmu Bang Ono, namun kita dibatasi oleh durasi waktu. Semoga di kesempatan lain kita bisa melanjutkan diskusi kita tentang teknologi ini. Mudah-mudahan sobat muda tidak puas dan terus mencari dan belajar. Baik, terima kasih Bang Ono untuk bincang-bincang singkatnya. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam buat keluarga. Sobat muda sekalian, demikian Bintek atau bincang teknologi kita pagi ini sebagai sajian wawasan pendidikan yang diprakarsai oleh SMA Islam Al-Jabar sebagai pengembang proses pembelajaran mata pelajaran informatika. Salam sehat dan sukses. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys.